Guys, hari ini gue mau cerita juga, seperti janji gue di audio gue sebelumnya, bahwa gue bakal cerita juga soal kenapa gue, sempat, jarang posting juga dan ya nggak terlalu aktif untuk balas komen dan lain sebagainya gitu. Yang gue bilang pada saat itu gue sakit juga. Nah sekarang gue kan sudah bilang ke kalian bakal cerita ya tentang, apa sih sakit gue gitu ya. Nah, jadi, sakit gue ini itu karena gue kena Covid, ya, kena Covid, varian Delta. Dan, gue kena Covid ini di isolasi mandiri selama, 17 hari ya, gitu. Nah, mungkin kalian akan bertanya, "Loh kok 17 hari, bukannya 14 hari udah cukup?" Iya, sebenarnya intinya dalam 14 hari itu pas gue coba untuk, tes atau swab, ternyata di situ gue hasilnya masih positif dan CT gue rendah banget gitu. Makanya pada saat itu gue lagi down banget karena waduh CT gue rendah gitu. Dan kalau kalian mesti tahu juga bahwa besokannya apa, setelah gue tes itu langsung Idul Adha. Lo bayangin lo kena Covid terus lo dengerin Allahu Akbar Allah gitu. Maksudnya kalau untuk ibadah seorang muslim ya, maksudnya itu gue agak-agak apa ya, sedih lah gitu ya gitu. Tapi ya udah gitu, semua kan ada jalannya sendiri gitu. Tapi akhirnya di hari ke-17 ya gue tes negatif ya. Di hari ke-18 ya, itu pun juga gue negatif. Jadi gue penasaran gitu, ah ini bener negatif nggak ya gitu. Karena kan gue ngeri juga ya, orang rumah takutnya kena juga gitu. Karena gue di sini masih ada simptom batuk gitu. Nah, sebelumnya setelah 14 hari sebenarnya banyak kejadian yang mesti kalian tahu juga. Nah, di sini sebenarnya gue mau cerita kejadiannya plus juga apa sih yang saran-saran dari apa dokter gitu ya, yang mungkin bisa kamu terapin gitu loh di kamu yang mungkin lagi mengidap Covid gitu. Nah, jadi awal-awal itu gue pas kena Covid, gue awal berasa dingin banget ya. Itu pas malam gitu. Gue sampai matiin apa namanya? Air cooler juga, gue matiin AC gitu kan. Itu dingin banget badan gue, padahal ruangan gue tuh kalau nggak ada AC, nggak ada air cooler, itu tuh agak sedikit pengap gitu kan. Tapi gue merasa itu ya udah nggak apa-apa gitu, dan itu masih sedikit dingin guys gitu. Terus sampai gue kebangun jam 2 malam dan ternyata wow gitu. Gue jadi badannya panas banget gitu kan, gue demam tinggi itu panas banget. Gue coba untuk minum, gue coba untuk ini, jadi kayak bener-bener parah gitu ya. Panas dinginnya, terus juga sakit kepalanya tuh luar biasa banget sih, gila sakit kepala parah gitu. Dan, sakit kepala itu berlangsung sampai berhari-hari loh, sampai 3 hari dan nggak stop gitu. Mungkin, minum obat itu hanya meredakan sedikit gitu, tapi nggak menghilangkan semuanya gitu. Biasanya kan gue ketika minum obat hilang gitu ya sementara, tapi ini nggak, cuman meredakan. Nah di hari selanjutnya ya gue kan, sebenarnya kayak udah ada gambaran nih gitu, ya dari pasangan gue juga kayak, "Ini kayaknya ada indikasi gue untuk Covid nih," gitu kan. Dan dari gue pun juga merasa, "Ya kayaknya ada gitu," tapi gue mau ngetes itu belum bisa guys gitu. Badan gue kalaupun jalan itu tuh gue cuman kuat berapa langkah terus habis itu lemes banget gitu. Jadi gue nggak kuat untuk yang, terus jalan gitu. Alhasil, ya udahlah gue istirahat dulu gitu dan gue dibantu juga sama keluarga, sama pasangan gue juga gitu kan. Nah pada saat itu, tentunya, apa namanya, udah pakai masker gitu. Ya wajar sih dan saya pun juga saya menyuruh untuk pakai masker gitu biar lebih aman. Tapi, at the end of the day, apa namanya, saya udah besokannya udah mulai agak bisa jalan lah gitu ya, bisa jalan untuk, ngecek, ya ternyata saya cek gitu kan. Ternyata saya cek sama, pasangan saya juga gitu kan, terus habis itu ke tes di apa namanya, di swab lah ya, sorry di, antigen dulu gitu, di antigen. Nah pas gue tes, ya kan, di situ gue kaget Pak, hasilnya positif gitu, dan pas gue hasilnya positif kayak, "Oh my God, gue positif," gitu kan. Gue deg-degan juga, yang gue pikirin adalah bukan guenya sebenarnya, tapi orang-orang di sekitar gue kena nggak gitu. Karena itu bakal bikin gue sedih sih sebenarnya. Dan, pada saat itu ya gue coba ditenangin juga sama dokter dan pasien itu dan juga pasangan gue tentunya gitu kan.
Terus ya kalau pasangan gue negatif gitu ya, malah ya. Dan kalau gue pribadi kan gue positif, terus kayak gue beli obat, coba untuk cari obat gitu kan sana sini gitu. Ya udah, akhirnya udah beres gitu. Terus ya intinya gue diisolasi tuh selama 14 hari gitu ya, di awal gitu. Nah gue di situ masih ada simptom pusing juga, masih ada simptom yang kayak demam masih ada, batuk pilek gitu, itu ada terus gitu ya. Sampai apa namanya, udah mulai reda demamnya, sakit kepalanya perlahan udah mulai agak ringan, saya udah mulai olahraga juga gitu ya. Olahraga, ya kan tentunya saya juga konsumsi vitamin. Nah, ini buat sobat investor mungkin yang belum tahu itu vitamin-vitaminnya apa aja sih. Vitamin, multivitamin, sama vitamin D gitu. Itu penting banget gitu. Dan terutama kamu tuh harus jemur juga gitu. Dan gue coba untuk jemur gitu. Nah, pada saat itu gue jemurnya memang mungkin kurang maksimal ya, karena gue jemurnya lewat kaca walaupun langsung ke kena kan, tapi mungkin hasilnya nggak akan maksimal gitu. Ya udah gitu, tapi kan gue nggak bisa, gue takut gitu loh turun ke bawah karena gue takut nularin ke orang gitu, karena kan setahu gue varian yang delta ini lu sekali kena cepet banget gitu, beda dengan corona biasa gitu, tergantung dari immunity juga sih. Nah ini kuncinya nanti ya, di situ pokoknya sampai lama juga akhirnya gue udah mulai udah mulai agak bisa lah untuk agak jalan, komunikasi dengan ya enak gitu kan, kepala udah mulai sedikit sakitnya berkurang, gue udah mulai olahraga tuh. 5 menit, gue 5 menit, 5 menit, nanti naik 10 menit, naik 15 menit gitu ya. Udah segitu-gitu aja pokoknya terus gitu. Tapi ya itu dia, alhamdulillahnya gue dapat support juga, dapat apa namanya buah juga gitu kan. Dan itu tentunya membantu banget untuk kelangsungan gue untuk ya lebih sembuh gitu ya, karena di situ lo juga butuh buah. Nah di sini pesannya adalah pada saat itu dokter bilang gini, yang paling lo butuhin adalah psikologi lo gitu. Kalau psikologi lo tuh lebih kayak tenang, happy, suka ketawa, itu salah satu untuk menaikkan imunitas juga selain daripada vitamin gitu ya. Karena lo mau vitamin sekilo pun kalau misalkan lo nya nggak happy, lo nggak ini percuma gitu. Itu kan hanya ngebantu aja badan lo untuk lebih sehat gitu ya. Nah, alhasil gue olahraga-olahraga sampailah ke titik 14 hari itu gue pas tes ternyata hasilnya masih positif dan gue shock juga dan itu gue drop. Kenapa? Karena kok harusnya 14 hari harusnya hilang, tapi ternyata malah CT gue masih rendah gitu. Ya gimana nggak shock pak gitu kan. Ya gue ekspektasi juga udah sembuh dan gue tuh udah baca gue nontonin beberapa video gitu, kalau udah 14 hari udah aman lah gitu. Akhirnya karena gue PCR pada saat itu ya kan, itu gue langsung apa namanya dapat dari kayak notifikasi dari Kemenkes gitu, Kementerian Kesehatan di situ bahwa gue dapat gratis untuk konsultasi dengan dokter gitu dan juga obat gitu kan. Ya udah ternyata pas gue konsultasi ke dokter, di situ dokter menyatakan bahwa kalau kamu udah 14 hari mau kamu misalkan masih positif, itu sudah tidak menularkan menurut versi dokter yang gue tanya itu gitu ya, namanya dokter Rian gitu ya. Itu oh nggak menularkan, gue agak lega tuh, tapi gue masih ada simptom batuk walaupun gue udah sehat tuh 14 hari, tapi masih ada simptom batuk, jadi gue takut gitu loh, mau turun nggak pakai masker tuh ngeri gitu kan. Ya udah gitu. Alhasil gue coba untuk nunggu berapa hari lagi, 3 hari kemudian ya singkat cerita gue tes lagi, gue negatif gitu, dan ini selanjutnya negatif. Nah pas 3 hari itu gue ngapain sih sebenarnya? Nah yang gue lakuin adalah ngikutin saran dokter itu, yaitu 30 menit gue olahraga gitu di bawah matahari. Nah cuman gue nggak di bawah matahari karena agak susah gitu kan di daerah rumah gue. Jadi gue tetap jemur ya, jemur ya di tempat yang langsung kena matahari, tapi gue olahraga. Olahraganya itu sampai 30 menit gue coba paksain gitu kan. Ternyata tentunya ketika badan gue udah agak sehatan ya, ternyata hasilnya bagus banget guys. Hasilnya bagus dan akhirnya beberapa hari gue udah negatif gitu alhamdulillahnya, dan besokannya lagi gue tes negatif lagi gitu. Jadi ya bener-bener udah agak seneng dan bagus gitu. Gue masih batuk, tapi gue udah percaya diri karena satu gue udah negatif pak. Kedua kan dokter udah bilang kalau udah 14 hari itu udah aman gitu ya, tidak menularkan orang lain gitu. Ya udah gitu. Itu udah oke lah gitu. Terus ya seperti biasa kayak gitu.
Dan sekarang pun masih yang kayak, sebenarnya batuk tuh udah jarang banget. Kalau sebelumnya tuh masih ada batuk gitu. Sekarang udah jarang dan bahkan udah hampir mau hilang sepenuhnya gitu. Di sini cerita gue, apa sih yang bisa kita tangkap sebenarnya di sini? Kalau misalkan kamu kena COVID atau kena ini, ya varian apapun gitu ya, satu, lingkungan kamu tuh harus suportif sama kamu gitu ya. Karena lu mungkin kirimin video lawak gitu, dibandingkan lu nasehatin terus kayak, "Lu nggak boleh begini, lu nggak jangan, itu bikin stres orang, gitu. Jadi, yang lo harus lakuin adalah lu bikin dia ketawa gitu, gimana caranya atau mungkin bikin dia, senyum-senyum gitu ya. Jadi nanti dia kondisinya lebih baik gitu kan, terus juga, jemuran cukup, olahraganya itu juga cukup gitu. Karena kan supaya metabolisme lo bagus gitu. Ternyata alhasil ya dengan cara seperti itu gua bisa sembuh alhamdulillah sih, dengan seizin Allah juga. Walaupun ada yang harusnya 14 hari jadi 17 hari. Tapi itu sih, jadi tetap kalian tuh jangan setelah itu kayak, "Oh, gue kebal nih," terus habis itu gue pakai masker sembarangan gitu ya, nggak pakai masker atau ini, ya itu salah banget gitu. Ya kebal, tapi kan, itu cuma 3 bulan dan setelah 3 bulan lu udah nggak kebal lagi. Nah, sekarang gimana caranya lu, bangun satu kebiasaan baik sebelum 3 bulan itu terjadi. Jadi pas udah 3 bulan, lu udah nggak perlu harus penyesuaian lagi. Lu udah menyesuaikan dari awal. Satu, lu mungkin pakai hand sanitizer lebih rutin, atau mungkin lu lebih pakai maskernya double. Gue pada saat itu aja kemana-mana masker double aja jebol gue pada saat itu. Gue maskernya double loh pas terakhir sebelum kena. Tapi tetap jebol. Kenapa? Nah ini adalah kesimpulan gue sendiri ya. Itu dikarenakan bahwa imunitas dalam badan kita. Jadi lu mau pakai masker sampai 4 lapis atau 4 masker, itu juga menurut gua itu akan sia-sia kalau seandainya imunitas lo tuh nggak ada. Tapi kalau lu misalkan udah ngebangun imunitas, lo olahraganya bener, semuanya benar, plus ditambah lo pakai masker, udah bagus gitu. Jadi bukan berarti masker itu juga nggak penting. Enggak, masker penting. Tapi imunitas badan tuh jauh lebih penting gitu. Dua-dua ini ada, insya Allah sih lo mau variannya A, B, C, D, Z juga lo tetap kuat. Itu sih kesimpulan gua. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat juga dan mungkin membantu teman-teman kalian ataupun kalian yang kena COVID gitu loh. Semoga ini motivasi juga. Oke, buat sobat investor yang merasa termotivasi bisa share aja dan juga komen bahwa saya termotivasi, hashtag termotivasi gitu ya. Semoga video ini juga dapat bermanfaat dan luas disebar orang lain supaya mereka juga banyak ketolong guys gitu. Jadi COVID itu bukan sesuatu yang kayak menjijikan atau yang gimana gitu ya. Enggak gitu. Tapi setelah kejadian itu malah justru gue lebih gila lagi bersihnya. Gue juga nggak kemana-mana orangnya soalnya. Gue paling kemana sih, ATM, hypermart, ya situ doang gitu. Ya, ke rumah sakit gitu. Udah, gue nggak kemana-mana lagi. Gue bukan tipikal orang yang jalan-jalan, ya kan, dugem atau apa. Enggak. Gue aja yang kayak gini bisa kena. Apalagi orang yang terlalu banyak jalan, ngumpul, itu. Itu aja sih pesan gue. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.